أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau Muhammad, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayatnya 204 dan 205. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minadh dhalimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal munafikin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, di pagi hari ini alhamdulillah
BCA di Kota Baru Ndriyorejo Gresik. Kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan hakko tilawatih kita dan berusaha untuk berhakko tukotih, dan juga kita belajar untuk berhakko jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini diri kita, keluarga besar kita dan umat ini akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa mencintai Al-Qur'anul Karim ini sebagai pedoman hidup selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan terbebas dari api neraka. Kita belajar tentang akidah, kita belajar tentang syariah, kita belajar tentang ibadah, kita belajar tentang muamalah, kita baca sejarah-sejarah umat manusia. Kemudian kita juga belajar tentang berbagai macam ilmu. Mari kita bertafaqoh fiddin agar kita bisa menjaga diri kita dan keluarga besar kita serta umat ini dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, sehingga kita tidak terjerumus mengamalkan amalan-amalan yang bisa menyeret diri kita, keluarga besar kita dan umat ini ke dalam api neraka. Karena neraka itu adalah tempat yang paling buruk, tempat yang paling hina apabila seseorang setelah dihisab amal perbuatannya kemudian dia masuk ke dalam neraka. Itu adalah sebuah kehinaan yang dahsyat. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya pada saat kita mau makan dan minum, kita berlindung kepada Allah agar makanan dan minuman yang kita makan dan minum itu menjadi nutrisi, kekuatan untuk kita beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga kita tidak melakukan sebuah perbuatan keji dan mungkar. Misalnya doanya, Allahumma barik lana fima rozaqotana wa qina adzabannar. Amin amin ya robbal alamin. Jadi sekali lagi mari kita berhati-hati ya, karena perbuatan keji dan perbuatan mungkar itu selalu ada ya, dari manusia diciptakan sampai akhir zaman nanti yang namanya perbuatan keji dan mungkar itu selalu ada. Makanya kita harus berhati-hati ya dari para pendusta-pendusta yang sengaja untuk menebarkan kedustaan itu. Apabila dia berkata, perkataan yang dikatakan itu pasti mengandung kedustaan. Apabila dia berjanji, pasti janjinya diingkari. Apabila diberi amanat, kemudian amanatnya itu dikhianati. Sebagai bapak mengkhianati anaknya, sebagai ibu mengkhianati anaknya, sebagai suami istri saling berkhianat. Akhirnya anak-anak cucunya juga suka berbuat khianat. Nah, ini maka bumi ini akan hancur karena apa?
penghuninya adalah orang-orang yang berbuat keji dan berbuat mungkar, ya. Naudzubillah summa naudzubillah, mudah-mudahan fenomena ini tidak akan terjadi, fenomena ini tidak terjadi di bumi kita ini. Yang kedua adalah makar. Ya, hati-hati jangan sampai kita ini berbuat keji dan mungkar, ya, yang merajalela, yang berawal dari diri kita, ya. Jangan berbuat makar, keluarga besar, umat jangan sampai berbuat keji dan mungkar, berbuat makar, yaitu berbuat kerusakan di atas bumi ini, ya. Karena apa? Kalau sampai terjadi makar, maka kehidupan, ya, di bumi pasti tidak bisa harmonis, tidak bisa aman, pasti saling saling bertengkar, saling menyalahkan, saling berselisih, saling bermusuhan, yang akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita hati-hati. Yang ketiga, orang-orang munafik yang sering, ya, berkata-kata yang manis, pakai ucapan-ucapan yang mempesona, ya, itu kita berhati-hati karena perkataan mereka itu adalah perkataan yang akhirnya menjerumuskan kita. Jadi dia mengelabui kita, ya, dengan sebuah perkataan-perkataan yang indah-indah, yang muluk-muluk, tapi pada akhirnya perkataan atau pembicaraan itu tidak bisa menyelamatkan kita, tapi justru malah bisa menyebabkan kita menjadi orang yang hancur, ya. Hindari perkataan-perkataan yang seperti itu, hati-hati kita, ya. Kemudian yang keempat, jangan berdebat, ya. Berdebat yang melampaui batas itu bisa melemahkan kita, ya. Berdebat, ya, akhirnya berjidal, ya, berdebat yang akhirnya melampaui batas, yang akhirnya saling adu, ya, adu kata, adu jotos, dan menimbulkan banyak pertengkaran, ya. Maka hindari yang namanya perdebatan. Kemudian yang kelima, hati-hati untuk para penipu yang suka menipu, ya. Apalagi misalnya kalau orang itu berkuasa kemudian dia menipu, maka dosanya gak karo-karuan, karena yang ditipu itu adalah rakyatnya. Maka kita berdoa kepada Allah agar para pemimpin yang ada di bumi ini menjadi para pemimpin yang adil dan beradab, dari tingkat diri keluarga besar sampai tingkat negara. Mudah-mudahan para pemimpinnya semuanya adalah orang-orang yang adil dan beradab, sehingga warga buminya nanti menjadi warga bumi yang baik. Yang keenam, hati-hati terhadap harta, pangkat, jabatan, ya, Dik. Jadi semuanya itu nanti akan ditanyai sama Gusti Allah, termasuk harta benda itu. Pertanyaannya, dari mana engkau peroleh dan kemana engkau belanjakan, ya. Kalau misalnya cara pemerolehannya itu dengan cara yang benar, kemudian penggunaannya juga benar, maka beruntunglah kita. Makanya hati-hati, Allah selalu melihat hati kita dan perbuatan kita. Jadi hati kita itu selalu satu paket dengan perbuatan kita, ya. Jadi kalau hati kita baik, ya, maka perbuatan kita akan muncul baik, ucapan yang baik, hati yang baik, pikiran yang baik, dan perbuatan yang baik. Yang ketujuh, hati-hati. Jadi
ada penyakit-penyakit umat dek, ada rafas, ada fusuk, ada jidal, ya, yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 197, maka penyakit-penyakit itu akan hilang, ya, dengan yaitu kita beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa itulah sebaik-baik bekal kita, ya, taat kepada apa yang diperintahkan Allah, ya. Kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita sholat dengan benar, kita dengan ngaji dengan benar, fa insya Allah akan terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sekarang kita lihat di surat kedua ayatnya 204. Dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa orang-orang yang seperti Al-Khonnas, ini nama orang, ya. Al-Khonnas itu adalah seorang pendusta, tidak dapat dipercaya, dan bahwa ia adalah musuh Allah, musuh agama Islam, dan penentang yang keras terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Jadi para penentang ini dek, sejak zaman dahulu ada, dan sampai kapanpun yang namanya penentang itu juga pasti ada, ya. Para penolong juga ada. Jadi ada penentang, ada penolong, dan lain sebagainya. Makanya kita harus mawas diri. Al-Khonnas dan orang-orang munafik lainnya ingin mengelabui dan melakukan makar terhadap umat manusia dengan 3 macam hal. Nah ini dek, berbuat makar, berbuat keji dan mungkar, ini hal yang dibenci sama Allah, ya dek, dibenci sama Rasulullah, dan dibenci sama umat manusia seluruhnya akan membencinya. Coba perhatikan makarnya. 1, dengan kata-kata dan ucapan yang menarik sehingga orang-orang yang mendengarnya terpesona dan terpengaruh, tidak ragu-ragu sedikit pun tentang kebenaran ucapannya itu. Loh dek, jadi kalau mereka itu berucap dek, jadi pandai berretorika, ya dek, ya, berkata-kata yang indah. Tapi perkataan-perkataan yang indah itu dek, itu hanya di mulut saja, ya. Kemudian tidak tembus kepada hati dan perbuatannya. Makanya bagi orang-orang yang beriman, semua, ya, yang terjadi, baik itu sebuah perkataan, baik itu sebuah perbuatan, permisalan yang Allah kirimkan di dunia ini, bagi orang-orang yang beriman dek, tetap mendapat sebuah ilmu yang bermanfaat. Jadi orang-orang yang beriman itu mampu mengambil pelajaran dari mana saja, ya dek, ya. Jadi ya bisa mendapatkan hikmah, ya, dari ucapan-ucapan itu. Tapi orang-orang yang munafik sebatas dia itu apa? Berkata-kata yang menarik, berkata-kata yang mempesona, tapi pada hakikatnya akhirnya apa dek? Menjerumuskan, menyesatkan. Kita harus berhati-hati. Pilihlah kata-kata dan ucapan-ucapan yang terbaik, yaitu di dalam Al-Qur'anul Karim, ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang kedua, bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk menunjukkan kebenarannya seakan-akan ia bermaksud baik. Loh dek, ada yang namanya sumpah palsu, ya dek. Jadi sumpah palsu itu dosa besar, dek. Jadi dia berani bersumpah, berani disumpah atas nama Allah,
ya bersumpah ya dengan Al-Qur'an. Tapi ternyata apa, Dik? Sumpah yang ia ucapkan itu adalah palsu. Makanya sumpahnya nanti akan menyebabkan dia diseret ke dalam api neraka. Apalagi dia berani bersumpah atas nama siapa? Atas nama Allah. Nah, ini orang-orang yang makar itu seperti itu, Dik. Hati-hati. Yang ketiga, gigih dalam berdebat dan berhujah menghadapi lawan penentangnya. Dik, kalau dia disuruh debat, Dik, jagonya berdebat, Dik. Ya, perdebatan, ya, pertikaian, jos, Dik, jagoan, ya. Kalau debat gitu luar biasa. Tapi perdebatan itu bukan untuk kekuatan, Dik. Orang semakin kuat, tidak semakin kuat dia, tapi dengan perdebatan yang melampaui batas itu akhirnya umat ini menjadi kocar kacir, Dik. Bingung, ya. Gak karu-karuan karena apa? Perdebatan yang membingungkan. Maka hindari yang namanya perdebatan. Kalau toh memang perlu, ya, berpendapat, ya, saling kita berkumpul, bermusyawarah, berdebat, ya, berdebatlah yang baik, jangan sampai melampaui batas karena bisa menyebabkan pertengkaran. Yang mudah-mudahan ketiga-tiganya ini kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita senantiasa mempertebal iman dan takwa kita. Sekarang 205 dari surat Al-Baqarah terakhir. Golongan manusia semacam ini apabila ia telah berlalu dan meninggalkan orang yang ditipunya, ia melaksanakan tujuan yang sebenarnya. Ia melakukan kerusakan-kerusakan di atas bumi. Tanam-tanaman dan buah-buahan dirusak dan binatang ternak dibinasakan, apalagi kalau mereka sedang berkuasa. Di mana-mana mereka berbuat sesuka hatinya dan wanita-wanita dinodainya. Loh, Dek. Jadi kalau sudah orang itu sudah hobinya itu berbuat keji dan mungkar, Dek, maka semuanya dirusak, Dek. Ya, baik itu tanam-tanamannya di bumi ini dirusak, ya, Dek. Binatang-binatang, flora dan fauna, ya, Dek. Kemudian wanita-wanita ini dinodai. Berarti marak apa, Dek? Perbuatan keji dan mungkar. Kalau sudah begitu, ada perzinaan, ya, ada minum-minuman keras di dalam suatu negeri itu, maka negeri itu pasti akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terjadi pada zaman-zaman dahulu, Dek. Nah, makanya kalau kita sedang berkuasa menjadi seorang pemimpin, maka segala perbuatan keji dan mungkar yang ada di bumi itu maka harus diberhentikan, ya, Dek. Karena kalau jadi penguasa itu luar biasa, Dek. Jadi tanda tangannya itu mandi. Maka rubahlah, ya, Dek. Rubahlah kemungkaran itu dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Rubahlah kemungkaran itu dengan ucapanmu. Dan rubahlah kemungkaran itu dengan doa-doamu, loh, Dek. Jadi supaya warga bumi ini tidak berbuat keji dan mungkar. Karena kalau sudah keji dan mungkar itu berada di lini-lini di dalam sebuah negara, maka pasti kita susah untuk yang namanya damai. Perdamaian, kedamaian itu tidak ada di dalam suatu negara. Akhirnya kisruh, ya, Dik. Kita seperti dijajah oleh penjajah lagi. Makanya kita harus berhati-hati. Tidak ada tempat yang aman dari perbuatan jahatnya. Fitnah di mana-mana mengancam. Masyarakat merasa ketakutan dan rumah tangga serta anak-anak berantakan karena tindakan yang sewenang-wenang, loh, Dek. Jadi kita hati-hati, Dek, berlindung dari sifat-sifat
kemunafikan ini, keji dan mungkar. Sifat-sifat semacam ini tidak disukai Allah sedikit pun. Allah murka kepada orang yang berbuat demikian. Begitu juga kepada setiap orang yang perbuatannya kotor dan menjijikkan. Loh Dek, yang tadi loh ya saya katakan tadi, ada rofas, ada fusuk, ada jidal. Itu adalah sebuah perbuatan yang kotor dan menjijikkan ya. Bahasanya itu apa Dek? Tidak beradab ya Dek. Biadab namanya ya Dek. Maka naudzubillah ya, kita sudah mengetahui perbuatan-perbuatan para penjajah itu biadab Dek. Jadi kotor dan menjijikkan ya. Wanita-wanita diperkosa ya, anak-anak dibunuh ya, harta-harta benda pribumi dirampas. Nah, itu loh. Jadi perbuatan keji dan mungkar oleh para penjajah itu menjadi pecut bagi kita agar kita bersiap siaga untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, jangan sampai diacak-acak oleh bangsa lain ya Dek. Kita hati-hati Dek, belajar dengan baik sebagai siswa-siswi ya, sebagai guru, sebagai TNI, sebagai presiden, sebagai menteri. Mari kita menjadi pribadi yang beriman takwa. Hal-hal yang lain, hal-hal yang lahirnya baik tetapi tidak mendatangkan maslahat loh Dek, serba palsu ya Dek ya, serba palsu, kata-katanya palsu, gayanya gaya palsu, pokoknya semuanya palsu kabeh Dek. Tipuan melulu, akhirnya ya tertipu akhirnya ya. Makanya hati-hati, lebih baik asli aja ya, asli, kata-kata asli, perbuatan asli, pokoknya sing asli. Dan itu nanti akan mendatangkan sebuah kebenaran. Allah tidak akan meridhoi karena Dia tidak memandang cantiknya rupa dan menariknya kata-kata, tetapi Allah memandang kepada ikhlasnya hati dan maslahatnya sesuatu perbuatan. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada tubuhmu dan juga tidak kepada bentukmu, tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memandang kepada hatimu dan perbuatanmu. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi mudah-mudahan Dek ya, ucapan kita ya, hati kita, perbuatan kita, wajah-wajah kita ya, penampilan-penampilan kita mudah-mudahan mewakili penampilannya orang yang soleh dan solihah ya Dek. Jadi rupa manusia itu sudah dibikin manusia, tidak ada rupa yang sama ya Dek ya. Juga berkata-kata, gaya berkata, ini semuanya adalah apa Dek? Karunia dari Allah. Maka pergunakanlah mulut, pergunakanlah penampilan kita untuk menampilkan ayat-ayat Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, wasilah ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita menghindari segala perbuatan yang keji dan mungkar, dan kita mencintai suatu perbuatan yang baik dan benar. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.